Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra. Saya dari kelas Ekonomi Syariah kelas B, yaitu Prodi Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke materi satunya. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu pengertian malaikat. Secara etimologi, malaikat merupakan bentuk jamak dari malak, masdar, dan dari al-alukah, itu yang berarti misi atau pesan. Jadi malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dan sifatnya tertentu. Lalu kemudian penciptaan malaikat. Bagaimana sih penciptaan malaikat itu? Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari tanah. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuknya, atau yang sesungguhnya ia mempunyai 600 sayap, masing-masing sayap menutup cakrawala, dan setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yakut atau batu mulia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa isnad hadis ini jaid atau bagus. Selanjutnya yaitu wujud malaikat. Dalam beberapa uraian kisah Rasulullah, Jibril pernah menampakkan rupa aslinya kepada Rasulullah, yaitu pada saat Rasulullah menerima wahyu untuk kali kedua. Pada saat itu, Nabi meminta Jibril untuk menampakkan wujud aslinya. Lalu bagaimana wujud asli Jibril yang sebenarnya? Ketika menemui Rasulullah, Jibril selalu menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Sebagaimana kita ketahui, malaikat diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat merubah wujudnya. Terkadang, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, dia menyaksikan wujud Jibril memenuhi cakrawala. Dan jika dia berpaling, dia tetap menyaksikan wujud Jibril di hadapannya. Hal ini menggambarkan betapa besarnya fisik Jibril dalam pandangan mata manusia. Kemudian, sifat malaikat. Yang pertama adalah selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Lalu yang kedua adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Lanjut, yaitu nama dan tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yaitu bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas memberikan rizki kepada makhluk Allah. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Izrail, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima itu malaikat Munkar, bertugas menanya orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Sebaliknya malaikat Nakir bertugas menanya orang dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup. Yang kedelapan malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia semasa hidup. Dan yang sembilan, malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga pintu surga. Kemudian, apa sih hikmah beriman kepada malaikat Allah? Jadi hikmahnya itu adalah kita bisa memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka mendoakan kebaikan dan memberikan ampunan untuk orang lain, menghindari keinginan untuk berbuat dosa, semakin yakin akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Yang terakhir, senantiasa untuk berpikir dan berhati-hati setiap melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan baik atau buruk akan selalu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan tak pernah lupa. Jadi kesimpulan dari beriman kepada malaikat Allah adalah bahwasannya kita harus selalu percaya akan adanya malaikat dan Rasul, kitab, dan selalu yakin bahwa Allah selalu berada di samping kita.
Saya rasa cukup sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.